Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Prasetyo. Saya dari manajemen G NIM 3402190312. Ya, tujuan dibuat video ini untuk memenuhi tugas Kombis 2. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu saham. Definisi saham menurut Ensiklopedia Wikipedia adalah satuan nilai pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dikatakan adanya bagian kepemilikan sebuah perusahaan, maka saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal baik perorangan maupun non-perorangan atau badan usaha dalam suatu perusahaan. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapat perusahaan, klaim atas aset perusahaan dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan tentunya kalimat terbatas pada jumlah kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Ada dua macam keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang pertama, dividen. Dividen merupakan bagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Yang kedua, capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham Akra dengan harga per saham Rp5.300, kemudian menjualnya dengan harga Rp5.400 per saham, yang berarti investor tersebut mendapatkan capital gain sebesar 100 perak untuk setiap saham yang dijualnya. Setelah instrumen investasi, tentunya saham juga memiliki risiko diantaranya. Yang pertama, capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Yang kedua, risiko likuidasi. Jika investor memiliki saham sebuah perusahaan dan kemudian perusahaan tersebut karena sesuatu hal dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapatkan prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi atau dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, aktivitas perdagangan saham sehari-hari terus mengalami
fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan sebagai akibat dari adanya hukum pemerintah dan penawaran serta pengaruhi kondisi makro suatu negara seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar maupun faktor-faktor non-ekonomi lainnya seperti kondisi sosial dan politik. Ya, yang poin kedua, saya akan menjelaskan tentang segmen saham berdasarkan perusahaan. Jadi disebut segmen saham berdasarkan perusahaan adalah jenis-jenis saham yang wajib diketahui investor pemula. Yang pertama, berikut adalah jenis-jenis saham yang dibagi menjadi 3 berdasarkan karakteristik masing-masing. Yang pertama, A. Jenis saham dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Saham biasa atau common stocks. Saham jenis ini mempunyai karakteristik yaitu bisa melakukan klaim kepemilikan pada semua penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Namun demikian, pemilik atau pemegang saham jenis ini hanya memiliki kewajiban yang terbatas. Keuntungannya adalah jika terjadi risiko terburuk. Misalnya perusahaan bangkrut, kerugian maksimum dan ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. Yang kedua, saham preference atau preference stocks. Ini saham ini didesain sebagai gabungan antara obligasi dan saham biasa. Beberapa investor menyukai jenis saham yang biasa menghasilkan pendapatan tetap atau seperti bunga obligasi. Secara umum, karakteristik saham preference sama halnya dengan saham biasa yang bisa mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen. Pemegang saham ini juga bisa melakukan klaim atas laba aktiva sebelumnya. Dividennya tetap selama masa berlaku dari saham dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan atau convertible dengan saham biasa. Hal ini yang membuat saham ini mirip dengan obligasi dan banyak diminati investor. Yang Poin ke B, jenis saham dari segi cara peralihannya. Saham atas unjuk atau bearer stocks. Secara fisik pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya. Hal ini bertujuan agar mudah pindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Banyak investor yang memiliki saham ini dengan tujuan memang untuk diperjualbelikan. Investor tidak perlu khawatir karena secara hukum siapa yang memegang saham tersebut maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham atas nama register stocks kebalikan dari saham atau unjuk. Pada saham atas nama pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas saham dan cara peralihannya pun juga harus melalui prosedur tersebut. Poin yang ke-C, jenis saham dari segi kinerja perdagangan. Blue chip stock jenis saham ini banyak diburu investor karena berasal dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai petinggi di industrinya dan memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Income stock jenis saham ini mempunyai keunggulan dalam hal kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Kemampuan menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai menjadi daya tarik tersendiri bagi investor. Growth stocks atau will know. Mirip dengan blue chip, saham jenis ini memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi sebagai petinggi di industri sejenis dan dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi tinggi. Lesser know, walaupun bukan sebagai petinggi dalam industri, namun jenis saham ini tetap memiliki ciri growth stocks. Biasanya merupakan saham dari perusahaan daerah dan kurang populer di kalangan emiten. Speculative stocks, investor dengan profil resiko high risk bisa mencoba jenis saham ini. Saham ini berpotensi menghasilkan laba tinggi di masa depan.
namun tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Countercyclical stocks. Jenis saham ini paling stabil saat kondisi ekonomi bergejolak karena tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Ilustrasinya, jika terjadi resesi ekonomi, maka harga saham ini tetap tinggi di mana emiten mampu memberikan dividen yang tinggi. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi. Jenis-jenis indeks saham di Bursa Efek Indonesia. Jenis saham terbaru dari Bursa Efek Indonesia, jumlah perusahaan mencatat sahamnya di BI adalah 713 perusahaan per September 2020. Agar investor mudah memilih saham, BI mengeluarkan beberapa indeks dalam saham berdasarkan berbagai karakteristik. Indeks saham. Bursa Efek menjelaskan bahwa indeks saham adalah ukuran statis yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. Tujuan atau manfaat dari indeks saham antara lain mengukur sentimen pasar, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks serta produk turunan. Benchmark bagi portofolio aktif, produksi dalam mengukur dan membuat model pengambilan investasi atau return, risiko sistematis, dan kinerja yang sesuai dengan risiko serta proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. Ya mungkin itu dulu. Ya, poin yang ketiga, laporan keuangan 10 tahun terakhir. Saya mengambil laporan keuangan PT tahun 2010. PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk dan anak perusahaan. Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan laporan auditor independen atau Mata Uang Indonesia. Di sini laporan dari PT Ristia Bintang Mahkota Sejati. Jadi terakhir, tanggung jawab atas penyelesaian laporan keuangan konsolidasi. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyelesaian laporan keuangan konsolidasi ini yang diselesaikan pada tanggal 25 Februari 2011. Poin yang keempat, yang mempengaruhi naik turunnya saham. Penyebab naik turun harga saham suatu perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha
dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Saham bersifat fluktuatif, bisa naik bisa turun, sama halnya dengan harga barang atau komoditi di pasar. Bagi beberapa orang, di sanalah seninya bila pasar statis tidak akan menarik minat investor. Buat sobat yang sudah punya saham di beberapa perusahaan, pasti senang banget kalau lihat sahamnya hijau royo-royo, dan mendadak cemas kalau saham jadi merah-merah. Tapi ingat, jangan panik ya. Dalam teori ekonomi, naik turunnya harga saham merupakan sesuatu yang lumrah, karena hal itu digerakkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Jika permintaan tinggi, maka harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tinggi, harga akan turun. Secara umum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi naik turun harga saham suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut diklasifikasi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari perusahaan. Faktor eksternal, kondisi fundamental ekonomi makro. Faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik turunnya harga saham. Misal, naik atau turunnya suku bunga yang diakibatkan kebijakan Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve, naik atau turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI, dan nilai ekspor impor yang berakit langsung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Tingkat inflasi juga termasuk dalam salah satu faktor kondisi ekonomi makro. Pengangguran yang tinggi yang diakibatkan faktor keamanan dan goncangan politik juga berpengaruh secara langsung terhadap naik atau turunnya harga saham. Selain faktor itu, hubungan antara tingkat suku bunga perbankan dan pergerakan harga saham juga sangat jelas. Ketika suku bunga perbankan melejit, harga saham yang diperdagangkan di bursa akan cenderung turun tajam. Hal ini dapat terjadi karena beberapa kemungkinan. Pertama, ketika suku bunga perbankan naik, banyak investor yang mengalihkan investasinya ke instrumen perbankan semisal deposito. Dengan naiknya suku bunga tersebut, investor dapat meraup keuntungan yang lebih banyak. Kedua, bagi perusahaan, ketika suku bunga perbankan naik, mereka akan cenderung untuk meminimalkan kerugian akibat dari meningkatkan beban biaya. Hal ini terjadi karena sebagian besar perusahaan memiliki utang kepada perbankan. Yang kedua, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing sering kali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Secara logika, ini sangat masuk akal. Konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing. Perusahaan importif atau perusahaan yang memiliki beban utang maka uang asing akan dirugikan akibat melemahnya kurs, sebab hal ini akan berakibat pada meningkatkan biaya operasional dan secara otomatis juga mengakibatkan turun harga saham yang ditawarkan. Sebagai contoh kasus adalah melemahnya kurs rupiah terhadap dolar AS sering kali melemahkan harga-harga saham di indeks harga saham gabungan atau IHSG. Poin yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilitas harga saham, seperti kebijakan ekspor impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penawaran modal asing atau PMA, dan lain sebagainya. Poin yang keempat, faktor panik. Berita-berita tertentu dapat memicu kepanikan di salah satu bursa atau saham. Kepanikan ini akan menuntut investor untuk melepas atau menjual sahamnya. Kembali pada hukum permintaan dan penawaran. Kondisi ini akan menyebabkan tekanan jual sehingga harga saham akan turun. Dalam fenomena panic selling,
Para investor ingin segera melepaskan saham tanpa peduli harganya karena takut harganya akan semakin jatuh. Tindakan ini lebih dipacu oleh emosi dan ketakutan, bukan berdasar analisis yang rasional. Hindari menjual saham karena terbawa kepanikan. Analisis lebih dulu saham yang ingin dijual, apakah secara fundamental saham tersebut masih layak dipegang. Memiliki saham yang bagus sama saja seperti memiliki sebagian kecil dari perusahaan yang bagus dan bonafit. Poin yang kelima, faktor manipulasi pasar menyebabkan naik turun harga saham juga bisa disebabkan karena manipulasi pasar. Manipulasi pasar biasanya dilakukan investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk manipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurun maupun meningkatkan harga saham. Hal ini sering disebut dengan istilah rumor. Namun penyebab oleh faktor ini biasanya tidak akan bertahan lama. Fundamental perusahaan yang tercermin di laporan keuangannya akan mengambil kendali terhadap tren harga sahamnya. Faktor internal. Faktor fundamental perusahaan. Faktor fundamental perusahaan adalah faktor utama penyebab harga saham naik atau turun yang harus selalu dicermati dalam berinvestasi saham. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik. Sedangkan saham yang dari perusahaan memiliki fundamental buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya turun. Poin yang kedua, aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi adalah terjadi akuisisi merger, right issue, atau divestasi. Proyek yang ketiga, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analisis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Di antara beberapa faktor yang paling menjadi sorotan adalah tingkat dividen tunai, tingkat rasio utang, rasio nilai buku atau price to book value atau PBV, earning per share atau EPS, dan tingkat laba suatu perusahaan. Perusahaan yang menawarkan dividen payout ratio atau DPR yang lebih besar cenderung disukai investor karena bisa memberikan imbalan balik yang bagus. Dalam praktiknya, DPR berdampak pada harga saham. Selain itu, EPS juga turut andil terhadap perusahaan harga saham. EPS yang tinggi mendorong para investor untuk membeli saham tersebut, yang menyebabkan harga saham makin tinggi. Tingkat rasio utang dan PBV juga memberikan efek signifikan terhadap harga saham. Perusahaan yang memiliki tingkat rasio utang yang tinggi biasanya adalah perusahaan yang sedang bertumbuh. Perusahaan tersebut biasanya akan gencar dalam mencari pendanaan dari para investor. Meskipun demikian, perusahaan seperti ini biasanya juga diminati banyak investor sebab jika hasil analisis bagus, saham tersebut akan memberikan imbal tinggi atau high return. Karena kedepannya kapitalisasi pasarnya bisa meningkat. Banyak jenis investasi yang dapat sobat manfaatkan, namun ingat, tetap berhati-hati, pilih investasi yang legal dan pastinya berada di bawah pengawasan otoritas jasa keuangan atau OJK. Lakukan analisis yang mendalam, jangan mengambil keputusan karena terbawa emosi dan terpengaruh opini orang lain. Seperti kata Peter Lynch, seorang investor saham terkenal asal Amerika Serikat. Ya, poin yang kelima, jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Jumlahnya ada 620. Di sini daftar dan jumlahnya.
Poin yang keenam, istilah dalam saham haki, bearish, bullish. Nah, di sini bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sering dikaitkan juga dengan tren naik suatu saham dalam periode tertentu. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Nah, yang disebut HK atau haki, istilah HK, hajar kanan. Ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom over atau antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Ya, poin yang ketujuh, nabung di bank versus nabung saham. Hal ini dikarenakan menabung di bank relatif lebih aman ketimbang kita menabung di saham. Aman di sini bisa bermaksud aman dalam hal tabungan kita terjaga dengan baik dan juga aman dari fluktuasi. Namun, imbal hasil yang kita peroleh tentulah tidak besar. Lalu, lebih untung yang manakah antara menabung di bank dan di saham? Berikut jawabannya. Yang pertama, menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Menabung di bank memiliki keuntungan yang terletak pada sistem keamanan yang mana uang yang kita miliki tidak akan dicuri oleh orang lain. Walaupun ada terjadi aksi kejahatan, maka pihak bank akan menanggung semua kerugian tersebut, jadi kita tidak khawatir. Lalu, apakah saham juga demikian? Jawabannya iya. Menabung saham juga memiliki badan pelindung yang jelas, yaitu pihak yang sekuritas dan juga pihak penjamin dana investor lainnya. Jadi dalam hal ini menabung di bank dan di saham sama-sama untung. Yang kedua, keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham. Kemudian dari segi keuntungan, menabung di bank memiliki imbal hasil yang lebih kecil ketimbang menabung di saham. Walaupun terkadang ada juga beberapa jenis investasi bank yang menarik untuk dicoba dengan imbal hasil yang cukup besar, tapi tetap saja lebih menguntungkan menabung di saham. Saham memiliki fluktuasi yang besar, itulah kenapa imbal hasilnya juga besar. Sedangkan menabung di bank tidak ada fluktuasi nilai tabungan, paling fluktuasi rupiah terhadap nilai mata uang asing, seperti halnya dolar. Yang kedua, menabung di bank risikonya kecil, sedangkan di saham risikonya besar. Kemudian dalam hal risiko, menabung di bank risiko relatif kecil. Hal ini karena instrumen investasi yang mereka tawarkan terbilang rendah risiko, karena hanya menyimpankan uang nasabah dengan sedikit bunga, dan bunga bank tersebut juga dihitung berdasarkan banyaknya jumlah tabungan Anda. Kalau jumlah tabungan Anda sedikit, tentu bunga banyak pun akan kecil. Begitu jika tabungan Anda besar, maka bunga tabungan Anda pun besar. Jadi jangan heran kalau seandainya uang Anda tidak bertambah dan malah berkurang. Hal ini karena uang tabungan Anda masih belum mampu untuk menutupi biaya yang telah ditetapkan oleh bank, seperti biaya pajak dan juga biaya administrasi bank lainnya. Jadi setidaknya tabungan Anda harus bisa menghasilkan bunga bank yang bisa menutupi biaya tersebut agar tabungan kita bisa meningkat. Ya, langsung aja poin ketiga, menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita jadi investor. Jika kita menabung di bank, kita secara langsung akan menjadi seorang nasabah dari bank tersebut, tetapi berbeda halnya jika kita menabung di saham. Jika kita menabung di saham, kita akan menjadi seseorang investor sekaligus pemilik perusahaan. Inilah keuntungan dari menabung di saham. Menabung di bank hanya akan mengamankan uang kita, tetapi jika menabung di saham, kita akan mendapatkan keuntungan lain, yaitu keuntungan dari segi keamanan dan imbalan hasil yang tinggi. Yang keempat, menabung di bank, uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan tidak.
Kemungkinan menabung di bank dibandingkan menabung saham selanjutnya adalah terletak di inflasi, yang mana menabung di bank akan membuat uang akan menjadi tergerus oleh inflasi. Hal ini besar kemungkinan terjadi jika tabungan Anda masih kecil. Walaupun begitu, sekarang bank sudah melakukan inovasi instrumen investasi lainnya yang lebih menarik. Hal ini bertujuan untuk menekan inflasi dari dana nasabahnya. Bahkan sekarang pihak bank juga telah memainkan dana nasabahnya ke saham. Poin yang kelima, menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Keuntungan menabung di bank selanjutnya adalah terletak di imbalan hasil yang pastinya, mana jika kita menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga yang pasti tiap bulannya, sehingga kita tidak perlu khawatir akan imbal hasil dari tabungan kita. Tetapi tidak semua instrumen investasi yang ditawarkan oleh pihak perbankan itu sama, karena ada juga instrumen investasi yang tidak pasti hasilnya. Contoh unit link, dan hal tersebut tidak perlu kita khawatirkan jika hanya memilih jenis tabungan biasa. Berbeda halnya jika kita menabung di saham. Menabung di saham memiliki keuntungan dalam hal imbal hasil yang besar, tapi perlu diingat imbal hasil tersebut tidaklah pasti. Jadi setiap bulan kita belum tentu bisa mendapatkan imbalan hasil seperti yang kita inginkan. Terkadang imbalan hasilnya besar dan terkadang kecil, bahkan mungkin bisa saja malah tidak ada imbalan hasil sama sekali. Untuk itulah kita kenapa harus memiliki teknik investasi yang tepat agar keuntungan maksimal. Oke, terima kasih. Ya, pertama-tama kita mendownload aplikasi Stockbit. Dan kita install. Aplikasinya 14 MB. Dan kita membukanya. Dan gimana sih cara ngedaftarnya? Kita klik daftar. Bisa kita lewat Google, bisa. Langkah selanjutnya, nama harus dikasih angka. Buat password, kita tautkan nomor HP kita. Dan mengisi captcha gunung atau bukit. Dan kita menerima kode dari nomor kita. Klik selanjutnya. Ini bisa kita amankan dengan sidik jari, bisa, tidak juga bisa. Kita lewati aja. Oke. Sudah jadi deh. Ya gitu aja. Yang kedua, kita mendownload di Play Store aplikasi RTI. Nah, yang ini ya. Aplikasinya cuma 3,21 MB. Kita buka.
Kita register, kita masukkan email kita. Passwordnya huruf depannya yang besar ya. Kita masukkan nomor HP. Kita checklist yang I have read. Kita register. Kita buka Gmail kita. Nah, ini dari RTI-nya. Kita masukkan linknya. Nah, kita udah bisa login. Kita buka aplikasinya. Kita login. Kita masukkan kita masukkan password kita. Nah, jadi kan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita download Rally Mobile. Kita buka. Ya, saya setujui. Ya, mungkin belum bisa daftar, harus lewat resmi dari PT Rally Sekolah di Indonesia. Ya, mungkin cukup segini. Ya, di sini kita buka Play Store lagi untuk mendownload aplikasi NeoHots. Nah, yang ini kita klik. Aplikasinya cukup besar, 37 MB. Kita tunggu aja. Kita buka. Kita tunggu downloading. Ya, kita masuk di aplikasinya. Saya juga baru buka. Mungkin kita ya, di sini menu-menunya. Oh, ini kita buka, ini open akun. Ya, mungkin belum tahu, cuman bisa ngasih tahu menu-menunya. Ini juga free trial dari aplikasinya. Kalau kita login nggak bisa sih, harus trial. Ya, mungkin segitu dulu lah. Terima kasih.